Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Trianasari, mahasiswa IAIN Samarinda, akan menyampaikan hasil untuk proposal dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah seminar proposal. Terima kasih kepada Bapak Parno SE MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Langsung saja. Tema proposal saya adalah pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap indeks produksi tahun 2015-2020. Yang melatar belakangi proposal ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dapat dilihat dari proses produksi barang dan jasa, yakni GDP dan PDB. Pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya dapat diukur melalui PDB dengan pendekatan produksi atau lapangan usaha berdasarkan harga konstan dengan menggunakan tahun dasar 2010. Berdasarkan PDB, tiap tahunnya menunjukkan besaran tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi amanah untuk menjalankan sistem moneter ganda, yaitu sistem moneter konvensional dan sistem moneter syariah ZAIN 2015. Hal ini berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia nomor 16/12/PBI/2014 pada tanggal 24 Juli 2014. Salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Di samping dapat dilihat data statistik BPS tahun 2010 yang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Dalam hal ini, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh SBIS dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah terhadap indeks produksi. Yang kedua, bagaimana pengaruh PUAS dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah terhadap indeks produksi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pembiayaan bank syariah dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah terhadap indeks produksi industri. Dalam landasan teori ada beberapa subbab, yakni kebijakan moneter konvensional, instrumen moneter konvensional, tahapan transmisi kebijakan moneter konvensional, mekanisme transmisi moneter konvensional, kebijakan moneter Islam, instrumen moneter Islam, mekanisme transmisi Islam, instrumen kebijakan moneter syariah di Indonesia, dan yang terakhir, keterkaitan antara variabel. Kebijakan moneter konvensional, yakni kebijakan moneter konvensional adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan ekonomi suatu negara mengalami pasang surut. Untuk mengelola perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau otoritas melakukan tindakan atau langkah yang disebut dengan kebijakan ekonomi makro, di mana kebijakan ini mengelola sisi permintaan dan penawaran suatu ekonomi agar mengarah pada kondisi yang seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kebijakan moneter diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi yang berkembang pesat atau boom, maupun siklus ekonomi yang berkembang lambat atau depression arise slump. Dengan demikian, ada 2 kebijakan moneter. Yang pertama, ekspansif atau disebut kebijakan longgar, easy money policy, adalah kegiatan moneter yang ditunjukkan untuk mendorong kegiatan ekonomi negara. Misalnya, dilakukan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya mengurangi pengangguran atau meningkatkan daya beli dan permintaan masyarakat.
Yang kedua, kontraktif atau juga disebut kebijakan uang ketat, tight money policy, adalah kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk memperlambat perekonomian. Dalam hal ini, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau OPT. Kegiatan bank sentral melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek. Yang kedua, cadangan wajib minimum. Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang reserve dan kegiatan giral bank demand deposit yang biasa disebut minimum legal reserve ratio. Yang ketiga, moral suasion. Berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank. Himbauan ini bersifat tidak mengikat, tetapi sebagai lembaga yang kredibel, himbauan bank sentral yang memiliki dampak cukup efektif terhadap kebijakan moneter. Yang terakhir, fasilitas diskonto. Kebijakan moneter bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui suku bunga pemberian kredit bank sentral kepada bank-bank lainnya. Apabila bank sentral menetapkan tingkat diskonto lebih tinggi, maka bank-bank akan mengurangi permintaan kredit dari bank sentral yang pada gilirannya akan mengurangi kemampuan bank-bank lain memberikan pinjaman, sehingga jumlah uang beredar menurun. Begitupun sebaliknya. Tahapan mekanisme transmisi yang pertama, interaksi di pasar keuangan terjadi di sistem pengendalian moneter tidak langsung, seperti lembaga keuangan, perantara, industri perbankan. Yang kedua, dari interaksi transmisi kebijakan moneter, melibatkan dunia perbankan dengan para pelaku ekonomi di sektor real. Yang terakhir, mekanisme transmisi, biasa disebut black box, dipengaruhi oleh 3 faktor dominan, yaitu perilaku perubahan bank sentral, industri, dan pelaku ekonomi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Yang kedua, lamanya tenggang waktu atau time lag. Sejak pelaksanaan otoritas kebijakan moneter sampai terjadinya sasaran akhir. Yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi itu sendiri, seiring berjalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan. Kebijakan moneter Islam, yakni berdasarkan konsep Islam, uang merupakan milik masyarakat atau public good. Ruang lingkup keuangan Islam tidak mengenal instrumen suku bunga, akan tetapi menerapkan sistem bagi hasil dan membagi kerugian, profit and loss sharing. Yang kedua, instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama, statutory reserve requirement. Dalam kondisi ekonomi Islam, instrumen diskon rate dan pasar terbuka tidak dapat diterapkan. Untuk itu, instrumen reserve recruitment ini penting. Bank komersial diwajibkan menerapkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reserve. Reserve recruitment ini hanya berlaku pada demand deposit, bukan pada mudharabah deposit. Dikarenakan mudharabah deposit merupakan penyertaan equity dari penabung pada bank tersebut, di mana dimungkinkan memiliki laba maupun risiko rugi. Penerapan reserve recruitment terhadap total deposit tidak hanya untuk mengatur jumlah penyaluran kredit, tetapi juga menjamin keutuhan deposit dan kecukupan likuiditas. Yang kedua, credit ceiling. Pagu kredit yaitu batasan nilai kredit tertinggi yang bisa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Yang ketiga, government deposit. Instrumen ini mempunyai fungsi yang mirip dengan fungsi
operasi pasar terbuka yang mempengaruhi service bank komersial secara tidak langsung. Kemudian, common pool, instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas diskonto pada bank konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas. Moral suasion atau kontak person, konsultasi dan pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Equity based instrument, instrumen berdasarkan penyataan, dianjurkan karena yang pertama, pembelian dan penjualan saham perusahaan sektor publik tidak menimbulkan keberatan. Kedua, tidak membutuhkan sekuritas pemerintah secara mendalam. Ketiga, variasi harga equity based instrumen yang dikeluarkan bank sentral pada operasi pasar terbuka tidak menuntut keuntungan atau penalti dari pemegang saham. Keempat, kemungkinan naiknya harga saham yang dibeli bank sentral dari pemegang saham dapat menimbulkan tindakan korupsi, khususnya ketika secara fundamental mereka tidak menyetujuinya. Change in the profit and loss sharing ratio, variasi rasio bagi laba dan rugi untuk aktivitas mudharabah yang dikeluarkan oleh bank sentral kepada bank komersial dan juga untuk para deposan kepada wirausahawan yang melakukan transaksi deposit dan pembiayaan dengan akad mudharabah. Mekanisme transmisi moneter Islam. Yang pertama, OPT dengan instrumen SBYS, pasar uang antar bank syariah, yang pada akhirnya mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. Peningkatan pembiayaan ini diasumsikan mempengaruhi sektor real yang diharapkan akan mampu mencapai sasaran kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter syariah di Indonesia. Pertama, sertifikat bank syariah atau SBYS. Dalam rangka tujuan menciptakan kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia dapat mengendalikan moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka atau OPT. SBYS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBYS merupakan piranti yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai sarana penempatan kelebihan likuiditas. Sementara sebelum dana yang dikelola oleh bank syariah tersebut dapat disalurkan untuk pembiayaan sektor real. Pasar uang antar bank syariah PUAS. Perbankan syariah berfungsi sebagai intermediasi keuangan dalam rangka menjembatani antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Menurut Muhammad 2005, ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada penerimanya. Di antaranya, meningkatkan daya guna uang sebagai alat hubung ekonomi internasional, meningkatkan peredaran uang, meningkatkan daya guna barang, menimbulkan kegairahan usaha, dan yang terakhir, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hubungan antara variabel. Yang pertama, SBYS dan IP. Menurut Wirdianingsih dan kawan-kawan 2005, 149,
SWBI merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi pada prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000, yang dimaksud dengan sertifikat wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan jangka pendek dengan prinsip wadiah pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 4 maksudnya. Sedangkan yang dimaksud wadiah di sini adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut, pasal 1 ayat 3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen moneter syariah yang diterbitkan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai instrumen penyimpanan kelebihan dana yang tidak disalurkan oleh perbankan syariah ke sektor real, serta untuk membantu likuiditas perbankan syariah. Yang kedua, PUAS dan IP. Mengatur bank umum syariah maupun konvensional agar dapat berinvestasi jangka pendek pada bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan prinsip mudharabah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS). Kebijakan PUAS mengatur bank umum syariah maupun konvensional agar berinvestasi jangka pendek pada bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil. Yang terakhir, pembiayaan bank syariah dengan IP. Pembiayaan kerjasama ini akan berdampak pada produktivitas masyarakat. Indeks produksi industri merupakan indeks yang digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan output produksi real dari sektor industri. Produk pembiayaan perbankan syariah lebih diprioritaskan untuk mendorong perkembangan sektor real, khususnya produk kerja sama atau bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan kerjasama ini akan berdampak pada produktivitas masyarakat dan penciptaan barang serta jasa. Dalam hal ini, sektor industri yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kerangka penelitian dalam proposal ini ialah mekanisme transmisi kebijakan moneter di mana bank konvensional menggunakan jalur suku bunga, sedangkan moneter syariah menggunakan profit loss sharing. Dan instrumen moneter konvensional menggunakan operasi moneter konvensional SBI, giro wajib minimum atau GWM, operasi pasar terbuka OPT, fasilitas diskonto dan himbauan moral. Sedangkan instrumen operasi moneter syariah menggunakan profit and loss share, narrow banking system, full bonded money, zakat dan pajak. Dan berikutnya, bank konvensional menggunakan suku bunga PUAP, sedangkan moneter syariah menggunakan imbal hasil PUAS. Namun hasil yang dicapai sama saja, ini hasil real pertumbuhan harga hasil indeks produksi industri. Metode penelitian. Jenis penelitian. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang sedang berlangsung pada saat ini atau masa lampau. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Subjek dan objek. Yang pertama, data primer adalah
data atau keterangan yang didapat peneliti secara langsung dari sumbernya. Yang kedua, data sekunder adalah data atau keterangan yang didapat peneliti dari pihak kedua. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Menurut Sugiono 2013-246 wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang digunakan yang dinamakan interview with panduan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan secara langsung. Yang kedua, dokumentasi. Penelitian melakukan dokumentasi yakni dengan cara pengumpulan data diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat-surat majalah, surat kabar, jurnal laporan penelitian, dan lainnya. Teknik analisis. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur adalah metode pengumpulan data melalui berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku teks, majalah, paper ilmiah, dan lainnya yang berhubungan dengan aspek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang valid. Yang kedua, studi lapangan. Metode pengumpulan data melalui pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari sumber terpercaya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia, yakni situs Bank Resmi Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan dari situs resmi OJK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.